Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya. Alhamdulillah pagi ini luar biasa sahabat-sahabat dari Saturday Morning Talk ya. Pagi hari ini alhamdulillah sudah 52 orang nih di Zoom meeting dan sudah 26 orang di Facebook ya. Dan saya sapa-sapa dulu ya, alhamdulillah yang sudah menyapa nih, mengucapkan salamnya di pagi hari ini ada Ibu Yama dari BSD, Ibu Nining dari Depok ya, Ibu Eni dari Bandung ya. Kemudian ini adalah Kak Fatin dari Syah Alam Malaysia ini ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Sri Susanti, Ibu Nur Romla, Ibu Fani Zakaria, Ibu Sri Susanti, Pak Hadi, alhamdulillah dari Pekanbaru, Ibu Teti Sekarwati ya. Kemudian ada Pak Ahmad Susanto, Pak Deden dari Sukabumi ya. Ibu Siti Mariam, Ibu Seringatin, Ibu Fani Zakaria, Mbak Yuli, ini dari RSUD Tangerang ya. Kemudian ada Ibu Ika dari Bombana. Wah, Bombana di mana itu Ibu Ika ya? Kemudian Pak Ahyat Fauzan dari Lampung ya. Ibu Yulia Maharoza dari Bekasi, Ibu Hilyana, alhamdulillah. Ibu Susilawati dari Taiwan nih, luar biasa. Oh, Masya Allah, ada role model saya juga nih, CTMR yang keren, Bunda Ririn, Masya Allah, terima kasih Bunda, Jazakillah sudah berkenan hadir, ada Ibu Ika, Ibu Isnani, ya, dari Tangerang Selatan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah, juga di Facebook ya, kita sambil menunggu narasumber kita nih ya, yang tentunya luar biasa dan sudah baik ditunggu-tunggu nih ya. Saya sapa dulu yang ada di Facebook ya, ini ada Mbak Istiqomah, ya, ada Bunda Disa atau Bunda Sri Palupi, Ibu Melani Adia dari Bandung, kemudian Ibu Musliantini dari Tangsel nih ya, Ibu Reni Syahdoa ini dari Tobelo Halmahera Utara, luar biasa. Ya, kemudian Ibu Munawarohmun, kemudian Ibu Sri Hartati, Ibu Wahyu dari Temanggung, alhamdulillah, Ibu Tati, Ibu Hairunisa ya, Ibu Isti, Bunda Komsatu nih dari Singapura, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Kopinatun ya, Pak Sunarmin Amin dari Jakarta. Kemudian Mbak Ani Rahman, Ibu Andrelista, Ibu Adek Nur Aini dari Kuningan, alhamdulillah Bu Andrelisa nih dari Jogja ya. Mbak Irma nih dari Pandeglang, alhamdulillah. Ujum, Ibu Ayanari dari Taiwan, luar biasa ya. Kemudian ada Ibu Eva dari Pekanbaru, Masya Allah bayangnya Ibu Tri Winarni, Ibu Yulia Roza ya, kemudian Ibu Astuti, Ibu Rohayati Rohim dari Jakarta, Pak Abdul dari Brebes datang, alhamdulillah Mbak. Ibu Nabila dari Makassar ya, Bu Munawaro dari Tangerang dan Ibu Revnita Eliza dari Pamulang, alhamdulillah. Ya, Barakallahu fikum, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Jusnan dari Korea Selatan, nah yang sudah bergabung juga ya. Alhamdulillah Mbak Saidatin dari Lampung nih ya. Ibu Irawati dari Cikarang nih, dan nambah lagi Mbak Mega dari Makassar ya yang di apa namanya? Zoom kita ya. Lalu ada Ibu Wirnarni dari Ibu Wirnarni Rumpel ya. Baik, annyeonghaseyo ya Pak Jusnan nih, kita jadi berkorea-korea ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir di pagi hari ini, dan alhamdulillah juga pagi hari ini, ya sebentar saya, narasumber kita ya sudah hadir, alhamdulillah ada Pak Arif Bar ya. Assalamualaikum Pak Arif Bar, Pak Arif ya. Ya, mungkin sambil menunggu beliau nanti, ya. Sudah ya. Baik, sambil menunggu Pak Arif ya, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ya, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melanjutkan ya. Salam perkenalan dari saya Anggi Pradita dari Pradita Channel ya. Dan di sini alhamdulillahnya kita
di bulan Ramadan ini masih melanjutkan kembali. Private Channel ini sendiri sudah berlangsung 41 pekan ya, kita mengadakan kajian di Sabtu pagi, yaitu Saturday Morning Talk ya. Sebelumnya kita berbicara tentang spiritual journey dan juga magnet rezeki terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita pembahasannya topiknya ringan-ringan dan juga yang applicable dalam arti yang kita rasakan sehari-hari. Dan di bulan Ramadan ini juga luar biasa sekali, pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Arif Bar ya. Tadi sudah kita simak ya video perkenalannya. Pak Arif Bar ini luar biasa ya, beliau tentunya untuk di komunitas Magnet Rezeki ini sudah sangat dikenal nih ya, karena beliau adalah ketua yayasan dari Magnet Rezeki, kemudian ketua korpus juga. Alhamdulillah beliau juga saat ini menjabat sebagai direktur sales di DWMR ya, dan banyak sekali ya certified Yes I Can seminar, master trainer spiritual, seminar spiritual abundance dan lain sebagainya. Beliau pun juga saat ini banyak berkecimpung di dunia event ya, makanya foundernya itu beliau sebagai founder ini luar biasa di beberapa komunitas dan beberapa institusi. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan keistimewaan karena bisa nih membuki waktu beliau yang tentunya luar biasa banyak jadwalnya pasti ya, tapi beliau berkenan untuk hadir di kajian Sabtu pagi kita ini, berbagi ilmu dan tentunya mudah-mudahan kita semakin bisa menjemput ilmu Allah ya, mendapatkan keberkahannya, dan yang utama adalah kita dimudahkan untuk menyerap ilmunya untuk bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin berkah lagi ya, hidupnya semakin barokah, semakin dimudahkan. Dan tentu saja di pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan ya membahas topiknya yaitu sabar dalam ketaatan. Ini Pak Arif juga luar biasa kemarin baru saja mengisi ya di Magnet Rezeki Official ya. Mungkin ada beberapa sahabat Magnet Rezeki sini sudah melihatnya juga. Alhamdulillah kita mau belajar lebih detail lagi ya terkait apa yang kemarin mungkin sudah dibahas, tapi kita perdalam lagi. Dan Bapak Ibu semuanya boleh sambil dituliskan di kolom chat ya. Apa sih hal yang paling disyukuri di pagi hari ini? Nama underscore, kota underscore, apa hal yang paling disyukuri supaya kita saling berkenalan juga, dan Pak Arif semakin semangat nih mengisi kajian kita di pagi hari ini selama bulan puasa ya. Oke, baik kalau begitu tidak berlama-lama kita akan memulainya dengan mungkin mohon kita bantu buka dengan doa. Pak Arif biasanya dari sumber doanya biar lebih makbul doanya. Ya sedikit dibuka dengan doa. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan nanti lanjutkan menulisnya di kolom chat ya. Dan tidak berlama-lama, maka dari itu saya akan serahkan nih ya Ramadan Journey kita kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Arif Bar. Maka kepada Pak Arif Bar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Pradita Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sudah Ramadan kelima ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih pada puasa enggak nih? Yang mudah-mudahan ya masih diberikan keistiqomahan untuk beribadah ya. Dan tak lupa salawat dan salam juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, dari mana saja ini mungkin bisa ditulis di kolom chat sambil saya bicara ya.
saya tidak memperpanjang kali lebar, kali tinggi karena Mbak Anggi sudah banyak mengenalkan, dan di sini saya lihat juga rata-rata ada yang kenal saya juga, alhamdulillah. Jadi katanya tak kenal maka tak aruf. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum kenal, salam kenal dengan saya Arif Bar ya. Sebelum memulai, ada baiknya kita mulai ya pagi ini dengan bersyukur, penuh syukur karena terlalu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan. Kita akan mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk tentunya untuk diri kita sendiri, juga untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, juga yang terutama mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa tersampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ya, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Mudah-mudahan dengan bersyukur, dengan mengafirmasi diri kita bahwa diri kita adalah orang yang luar biasa dan dahsyat, mudah-mudahan juga masuk ke dalam jiwa-jiwa kita, ke dalam darah kita, bahwa diri kita adalah orang yang luar biasa dan dahsyat, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya untuk share screen ya. Kita akan mulai. Mohon maaf tadi saya agak tidak tepat waktu masuk karena saya sebenarnya setiap pagi itu ada komunitas petang ya. Jadi setiap pagi setelah sholat subuh itu hampir dari seluruh Indonesia sih. Itu berkumpul, juga ada dari Malaysia, dari Hong Kong, Taiwan, itu alhamdulillah ikut gitu zikir pagi petang. Nah tadi ya yang kita bergantian membacanya, jadi alhamdulillah tadi yang membaca ya agak on time-nya jam 6 lewat. Saya berjanji biasanya sih jam 6 kurang sudah selesai, tapi ya mohon maaf ya. Nah nggak berlama-lama karena saya juga nanti mungkin jam 7 lewat saya juga harus berangkat ke Bekasi untuk mengisi training lagi ya, private training di Bekasi. Kita akan bahas tentang ketaatan Bapak Ibu ya. Sebelum kita bahas kesabarannya ya, kemarin saya sudah bahas, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti kemarin. Di sini ada CTMR terbaik juga ya, Mbak Ririn, Elang ada di sini juga ya, hadir ya, alhamdulillah. Baik, hari ini saya tidak akan bahas yang tidak ringan ya, kita bahas yang ringan-ringan saja, tapi kita bahas yang tentang ketaatan dulu. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat ya. Bapak Ibu, terkadang ketika kita bicara ketaatan itu identik dengan hal, mohon maaf ya, ini tanda kutip, tidak dengan bahasa disiplin kata ya, itu identik dengan kebodohan ya. Banyak orang-orang yang terlihat taat, terlihat seperti orang bodoh ya, orang nggak pinter ya. Kamu ngapain sih ngikutin dia terus,
kamu ngapain sih begitu terus, ya kan? Seperti orang nggak pintar gitu. Tapi padahal ketaatan itu luar biasa powernya gitu. Dan alhamdulillah ini saya sedang garap bukunya, mohon doanya juga. Bukunya berjudul The Power of Taat ya. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu bisa taat, itu sangat luar biasa nantinya. Nah, sebelum masuk ke dalam slide intinya, saya ingin membahas begini Bapak Ibu. Ini adalah landasan di mana kita belajar ilmu magnet rezeki, yaitu surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa merupakan jalan keluar dari masalah dan diberikannya rezeki oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kuncinya sebenarnya ilmu magnet rezeki kita diminta untuk bertakwa. Itu ya. Simple, kalau mau rezeki Allah cuma takwa ya. Nggak ada Allah memberikan ciri-ciri bagi rezeki itu adalah harus sarjana. Sarjana S1, sarjana S2, S3, S lilin ya. Nggak ada. Allah nggak ada ucapkan seperti itu. Tapi dalam Al-Quran sudah jelas tertulis bahwa untuk syarat mendapatkan rezeki dari Allah yaitu bertakwa. Simple Bapak Ibu. Tapi memang simple kata-katanya ya. Tapi dalam prosesnya itu yang mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ya kita harus tahu bagaimana ciri-ciri orang bertakwa Bapak Ibu. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah jujur ya. Jujur. Kemudian selalu makan makanan yang halal. Menjaga pandangannya, menjaga tangannya, menjaga langkah kakinya. Hatinya lembut jauh dari kebencian. Dan yang terakhir, taat kepada Allah. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah menurut Abu Lail Al-Samarkandi ya dalam Tanbikul Ghafilin. Nah, Bapak Ibu, saya nggak akan membahas satu persatu ini, ketujuh ini. Saya akan bahas sedikit saja tentang taat kepada Allah. Karena di sini ternyata taat itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diri kita sudah termasuk orang yang taat, ya kan? Situ. Nah, simple sih sebenarnya kalau kita melihat bahwa ternyata ya selain yang keenam ini ada yang ketujuh adalah taat kepada Allah. Itu ya. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, kita lihat dari skop pandangan zoom out yang jauh ya, terlalu jauh, melihat jauh sekali, bahwa ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ternyata semua makhluk di bumi ini itu taat kepada Allah. Ya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain. Rasul dan rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ternyata kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk taat. Pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk taat kepada Allah di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Kita lihat lebih jauh lagi bahwa ternyata dalam Al-Quran
ternyata semua makhluk yang ada di bumi ini ya itu taat kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adanya sekutu-sekutu baginya. Sekutu-sekutu baginya Allah itulah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh yang memberkahi dan menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Itulah jawaban dari orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menyempurnakan langit. Dia berkata kepada langit dan bumi, datanglah kalian dengan taat atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan taat. Bumi, langit, gunung-gunung, pohon-pohon, semua taat kepada Allah. Lihat. Semua yang ada, makhluk yang ada di bumi ini, taat yang ada di alam semesta ini. Bahkan bukan di bumi, di alam semesta. Bintang, bulan, matahari, semua taat kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya, nah ya, seandainya ada satu yang tidak taat, bayangkan Bapak Ibu, seandainya ada satu yang tidak taat kepada Allah. Ya. Saudaraku, detik ini. Sebentar. Lag ini. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Ya, bayangkan Bapak Ibu, langit, bumi, bulan, mereka semua taat. 1 detik saja. Kebayang nggak sama kita? Kalau matahari nggak taat kepada Allah, ya Allah, aku nggak mau aku bergeser saja sedikit. Bergeser lebih mendekat saja ke bumi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kiamat Bapak Ibu. Coba bayangkan, ternyata semua yang ada di bumi ini, semuanya taat kepada Allah. Terbayang oleh kita, ya, terbayang oleh kita kalau yang ada di alam semesta itu nggak taat kepada kita. Sekarang kita masuk ke bumi, itu di alam semesta. Ya, kita masuk ke bumi. Bumi, begitu masuk ke bumi, lihat, satu makhluk saja nggak taat kepada Allah. Ular. Kata ular, saya nggak mau sembunyi ya Allah. Saya mau keluar dari persembunyian saya. Ayo coba apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Nggak kebayang Bapak Ibu. Bayangkan itu. Allah menciptakan ular untuk bersembunyi. Kata Allah, kamu harus sembunyi dulu ya. Nggak usah keluar-keluar. Coba kebayang nggak? Ular semua keluar. Mereka nggak taat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, sekarang masuk lagi. Kita lihat pohon-pohon Bapak Ibu. Ya, pohon-pohon. Kita lihat mereka semua setiap hari mereka berzikir kepada Allah. Mereka semua taat kepada Allah. Kata Allah, ayo kamu keluarkan angin kamu. Ayo kamu rontokkan daun kamu. Ayo kamu lindungi manusia. Coba, sekarang kebayang tidak? Mereka 1 detik saja nggak taat kepada Allah. Ya Allah, aku nggak mau, kata pohon, aku nggak mau ada di bumi. Aku mau tumbang saja. Apa yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu? Bisa kebayang Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya,
Lihat diri kita, Bapak. Lihat manusia yang ada di bumi ini. Apakah kita sudah taat kepada Allah? Manusia yang katanya adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan akal, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan perasaan. Tapi apa yang dia lakukan kepada Allah, Rabb, Sang Pencipta, Bapak Ibu. Yuk kita lihat video berikut ini, Bapak Ibu. Bentar ya, lagi loading ini. Maklum. Ini biasanya lancar nih. Bismillah. Ya. Saudaraku, detik ini mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari ketakwaan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa orang berharta banyak yang sengsara? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah, andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita kepada diri ini. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah. Semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka. Tapi saya patuh karena Allah semata. Dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lancar. Bapak Ibu, tadi suaranya keluar ya? Mbak Anggi keluar suaranya ya? Oke. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, selama ini kita terlalu mengandalkan diri kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita. Nggak mudah Bapak Ibu. Berapa banyak orang di luar sana, dia hebat, merasa hebat. Namun, berapa banyak mereka
yang sanggup untuk menghadapi hidup ini. Banyak orang hebat, Bapak Ibu, berakhir dengan tidak baik. Bunuh diri. Nggak kuat menghadapi hidup ini. Tanpa adanya ketaatan, Bapak Ibu. Udah. Allah tidak minta kita macam-macam. Allah cuma minta satu. Taat saja kepada Allah. Patuh saja. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, menghadapi hidup ini. Memang tidak mudah dalam ketaatan. Namun proses ini tetap harus kita jalani, Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu, dalam surat An-Nisa ayat 59. Ternyata siapa saja yang harus kita taat selain Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih, pemimpin di sini adalah ulil amri. Kemudian jika kamu berselisih dan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Maka lihat Bapak Ibu, jelas-jelas di sini ditulis, taat kepada siapa sih kita diminta? Taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin yang membawa kita kepada surga, Bapak Ibu. Bukan pemimpin-pemimpin yang di luar sana, tidak. Mohon maaf, saya tidak mau bicara yang lain-lain. Tapi pertanyaannya sekarang, tanyakan kepada diri Anda. Selama ini, Anda taat kepada siapa? Selama ini, Anda taat kepada siapa? Kepada bos Anda, atasan Anda, harta Anda, kepada uang, kepada jabatan. Bapak Ibu, lihat di luaran sana. Berapa banyak orang yang mengeluhkan hidupnya hanya karena tidak punya uang, mereka mengeluh. Coba sekarang, andaikan Bapak Ibu, coba tanya kepada diri Anda sendiri. Seandainya hari ini, wallahu a'lam bishawab, nauzubillahi min dzalik, tidak terjadi kepada Anda. Ada orang-orang yang tidak punya uang. Lantas mereka bertanya, aduh besok mau makan apa? Uang nggak ada. Coba Bapak Ibu. Padahal ada Allah yang sudah jelas menjamin hidup kita. Sedangkan binatang saja, Bapak Ibu. Kita bicara cicak, Bapak. Cicak melata di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk terbang-terbang. Dia nggak pernah protes kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Makanya lalu ada lagu, ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap. Coba lihat kata-katanya. Datang seekor nyamuk, Bapak Ibu. Bukannya cicak itu yang mencari makanannya, tapi nyamuk yang datang. Dia tinggal hap. Coba. Sebenarnya lagu ini, lagu yang harusnya kita pelajari, menjadi inspirasi. Apakah kita memiliki keyakinan seperti cicak tadi yang datang nyamuk? Seharusnya Bapak Ibu, kita sudah paham dengan taat kepada Allah, rezeki itu akan datang sendiri. Cicak saja taat kepada Allah, rezekinya datang sendiri, Bapak Ibu. Coba lihat diri kita. Berapa lama, berapa kali diri kita menzolimi Allah. Berapa lama
Berapa kali kita sudah mengkafirkan diri kita, syirik kepada Allah. Dengan tidak ada uang saja, kita sudah mengeluh. Nggak punya harta, kita mengeluh. Padahal ada Allah, Bapak Ibu. Coba kita dengan contoh yang tadi saja. Aduh, besok mau makan apa? Pertanyaan ini, Bapak Ibu, itu secara tidak langsung kita sudah menzolimi Allah, Bapak Ibu. Pertanyaan ini, pertanyaan orang yang tidak taat. Coba kita masuk ke kantor. Wah, ngelihat bos. Selamat pagi, bos. Dipanggil oleh bos, masuk ke ruangan saya. Padahal azan di luar sana, Allah panggil-panggil. Apakah kita mendatangi Allah? Kita lebih memilih siapa? Bos kita atau Allah? Bapak Ibu. Maka mohon maaf, terkadang disitulah ketidakbaikan kita. Saya sempat hadir datang ke Kiai Mufassir. Beliau bercerita, Bapak Ibu. Kiai Mufassir ini adalah guru dari Ustadz Nasrullah yang ada di Ciamas, Banten, Bapak Ibu. Pada saat itu beliau bercerita kepada kami, yang salah satunya ada saya duduk di situ. Beliau mengatakan apa? Orang yang paling rugi, kata dia, saat ini orang yang paling rugi adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja kepada orang lain, tapi dia melalaikan Allah, Bapak Ibu. Sudahlah dia bekerja pada orang lain. Sudahlah dia makan dari gaji yang didapat dari orang lain. Dialah ternyata melalaikan Allah, Bapak Ibu. Melalaikan ibadah-ibadahnya. Maka lihat diri kita, Bapak Ibu. Sudah berapa taat kita kepada Allah. Kalau kita lihat pemimpin yang ada di rumah tangga kita, tentu kita sudah tahu bagi ibu-ibu pemimpin taat kepada suami anak. Maka di sini kita sudah belajar, Bapak Ibu, tentang ketaatan. Kita sudah tahu kepada siapa kita mau taat. Kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah dalam ketaatan. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Memang tidak mudah menahan diri dalam ketaatan dengan bersyukur. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Mengapa harus bersabar? Selalu ada bertanya, mengapa harus bersabar? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah dalam ketaatan, Bapak Ibu. Sabar menghadapi segala macamnya. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam mengerjakan sholat wajib tepat waktu di rumah, Bapak, di masjid, Bapak Ibu. Memang nggak mudah. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pada saat azan Bapak Ibu masih bisa bercengkrama, masih bisa bekerja, masih bisa masak di dapur. Tapi coba bersabar untuk mengerjakan sholat wajib tepat waktu. Bersabar dalam mengerjakan sholat taubat, sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, sholat duha, dan lain-lain. Bapak Ibu, kemarin saya bercerita, ada seorang syekh dari Madinah, Bapak Ibu. Namanya Syekh Abdul Razak. Dia mengatakan bahwa dia selalu mendoakan guru dia, yang dia tidak kenal sama sekali. Dia tidak kenal. Ternyata dahulu dia pernah sholat malam, Bapak Ibu. Kalau di Madinah, sholat tarawih itu dibagi 2 babak, Bapak Ibu. Ya, itu zaman dahulu. 20 rakaat pertama,
kemudian 13 rakaat kedua. Dan setiap rakaat mereka itu bacanya 3 juz, Bapak Ibu. Bayangkan, 1 juz sampai 3 juz, Bapak Ibu. Ya. Satu hari ketika beliau mau sholat di babak kedua, ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan membawa tongkat, Bapak Ibu. Namun laki-laki ini sholat di depan shaf beliau, Syekh Abdul Razak ini. Laki-laki ini dari Indonesia. Kemudian dia letakkan tongkatnya. Coba bayangkan. Ketika dia sholat berjam-jam, membaca, padahal imam membaca bukan kayak kita ya, surat pendek-pendek. Di sana bacanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, Bapak Ibu. 1 rakaat. Bayangkan, berjam-jam dia sholat. Dia bertahan, Bapak Ibu, dengan 1 kaki. Di sini Syekh Abdul Razak bisa menyimpulkan bahwa keimanan itu, ketaatan itu bukan karena kekuatan diri Anda. Bukan seberapa Anda kuat, seberapa otot Anda, bukan. Tapi keimanan dan ketaatan kepada Allah itu persoalannya adalah tentang level keimanan Anda. Kita lihat di luar sana, berapa banyak Bapak Ibu, orang yang berotot, orang yang kuat, orang bahkan atlet pun, ya, atlet angkat berat pun Bapak Ibu, dia biasa mengangkat 200 kg mungkin, 100 kg, 200 kg. Dia biasa lari maraton 10 km. Berapa banyak di luar sana orang yang berotot, kuat, dikatakan sebagai atlet. Dia tidak sanggup, Bapak Ibu, bangun subuh, Bapak Ibu. Jangankan membangunkan badannya, membuka matanya saja dia tidak sanggup, Bapak Ibu. Itu semua bukan karena ototnya, bukan karena dia sebagai atlet bisa lari 10 km. Tapi ini semua persoalan adalah tentang keimanannya, Bapak Ibu. Tentang seberapa ketaatannya kepada Allah, Bapak Ibu. Maka bersabar di bulan puasa ini. Biasa kita siang-siang kita minum, ya kan? Minum. Tapi kita bersabar menunggu sampai beduk maghrib, Bapak Ibu. Istri kita, suami kita biasanya halal pada siang hari. Kita bersabar, Bapak Ibu. Selama bulan Ramadan, siang hari tidak boleh dijamah, Bapak Ibu. Bersabar kita dalam menjadi suami atau istri, Bapak Ibu. Bagaimana menuntun suami kita, menuntun istri kita, hingga mencapai ketaatan, Bapak Ibu. Bersabar menjadi anak. Mungkin ayah kita, ibu kita sudah sepuh. Mereka mungkin tidak kuat untuk ke toilet. Mungkin dia buang air di tempatnya. Dia buang air di ranjangnya. Kita bersabar. Itulah ketaatan. Bersabar sebagai anak. Bersabar juga sebagai orang tua. Bagaimana menuntun anak kita ke masjid. Menuntun anak kita untuk berpuasa penuh. Kemarin Ustadz Nas juga bercerita. Sama halnya. Ketika kita membawa anak kita naik mobil, mungkin mau kita ajak ke satu tempat. Nggak sampai-sampai anak ini nanya terus, ayah kok nggak nyampe-nyampe? Ayah kok nggak nyampe-nyampe? Kapan nyampenya? Ayah. Maka ajarkan anak-anak kita untuk selalu menikmati prosesnya. Karena ketika kita berbicara tentang kesabaran, sebenarnya kita sedang berbicara tentang proses, Bapak Ibu. Maka nikmati, jalani
dan syukuri Bapak Ibu. Apapun yang terjadi terhadap diri kita. Begitupun bersabar dalam menyebarkan ilmu, bersabar dalam mengamalkan amal soleh setiap hari Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi coba lihat apa ganjaran Allah. Banyak orang yang bertanya nih setelah itu, sampai kapan bersabar nih? Sampai Anda nggak mau lagi mendapatkan ganjarannya. Kalau Anda sudah nggak mau dapat pahala, Anda sudah nggak mau dapat ganjaran kesabaran, maka silahkan nggak bersabar. Artinya, hingga ajal menghampiri kita. Terus bersabar. Maka, apa ganjaran bagi orang-orang yang bersabar, Bapak Ibu? Yaitu Allah akan selalu menolong orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah akan selalu membersamai, mengikuti orang-orang yang bersabar. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang kecil ataupun yang besar, Bapak Ibu. Dan bahkan Allah akan memberikan pahala berlipat-lipat ganda. Maka ketika kita bersabar menghadapi ujian ataupun menghadapi ketaatan kita, maka Allah melipat gandakan pahala kita. Diberikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi dan dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Dan tentunya Allah akan memberikan surga yang tertinggi, Bapak Ibu, yang di dalamnya malaikat-malaikat telah menunggunya. Yang di dalamnya malaikat-malaikat menyambut kita. Salamun alaikum bimas sabarun. Maka orang-orang sabar disambut oleh malaikat, Bapak Ibu, di surga yang tertinggi. Dan surga tentunya menjadi jalan keluar dari semua persoalan kita. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, kurang baik. Mohon maaf jika ada perkataan, tutur kata yang saya menyinggung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang tidak baik itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Arif ya, pembahasan tentang sabar dalam ketaatan ini detail ya Ibu-Ibu ya, dan juga tadi videonya sangat menyentuh dan juga mengingatkan kembali nih kita ya, seberapa jauh saat ini kita sudah taat kepada Allah. Ini sentilan lagi nih ya buat diri kita ya, coba cek lagi kita selama ini taatnya kepada siapa aja ya. Apakah benar sudah kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri kita? Atau jangan-jangan kita masih taatnya tadi ya kepada bos, mendahulukan hal-hal yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di sini tadi kuncinya adalah nikmati dan syukuri setiap persoalan apapun yang kita hadapi ya, karena ini adalah proses pembelajaran kita untuk hidup di dunia ini. Dan juga bersabar dalam ketaatan tadi hal-hal dari yang mulai basic banget ya, sholat wajib di masjid ya, untuk para pria nih khususnya ya, kemudian sholat-sholat ritual seperti taubat, tahajud, duha, hajat dan segala macam, ibadah puasa, dan juga kepada triangle miracle kita ya Pak Arifbar ya, suami, orang tua, anak, ini juga menjadi seringkali ya banyak hal yang masuk dalam konsultasi itu menjadi persoalan yang dihadapi oleh kita sehari-hari, dan inilah kunci kesabaran. Kenapa Allah mendatangkan orang tersebut, kenapa Allah menghadirkan persoalan tersebut adalah Allah ingin menguji kita nih, kesabaran kita sejauh apa untuk bisa menikmati setiap proses yang Allah berikan ya. Luar biasa ilmunya Pak Arif, kita dapat lagi ya narasumber yang keren banget materinya, dan tentunya Bapak Ibu semuanya nih, kalau yang mau Pak Arif di sini juga ada telegramnya ya, Arif _bar ya Pak Arif ya, atau Spiritual Abundance ya. Di sini nanti Pak Arif akan, saya tadi juga ada ya, akan saya share juga di grup WA.
ini Pak Arif sering sharing nih ya terkait dengan hal-hal yang Pak Arif bahas. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita lagi. Dan juga untuk Bapak Ibu, ini saya lihat belum ada yang bertanya atau ya ini Pak Arif Bar ya telegramnya. Kemudian ada yang mau bertanya atau sudah sangat jelas detail ya jawabannya nih. Sepertinya belum ada yang bertanya. Tapi ya tadi sebenarnya beberapa yang sering bertanya ke saya adalah Mbak Angki bagaimana sih pada saat kita menghadapi saya sholatnya sudah baik gitu ya, sudah bagus, sudah terbaik, sudah ritual juga ya. Tapi dibandingkan dengan misalnya tetangga atau orang sekitar saya, kok saya masih bukan kesulit masih belum berkelimpahan ya, masih kok begini-begini aja hidupnya dibandingkan mereka yang mungkin ketaatannya tidak lebih baik dari saya seperti itu. Dan ini tadi terjawab sudah ya oleh Pak Arif jelas sekali tadi ya bahwa ganjaran sabarnya memang luar biasa tadi ada dalam pertolongan Allah, dibersamai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala berlipat ganda ya, sampai diberikan surga dan kedudukan tertinggi. Jadi mudah-mudahan dengan mendengar kajian pada pagi hari ini kita semakin tadi ya the power of taat dan sabarnya itu kita jadi sudah ada levelnya tuh sudah bisa naik ke level berikutnya ya untuk benar-benar menikmati proses sabar tersebut ya. Alhamdulillah Pak Arif. Ya bentar nih sepertinya belum ada yang bertanya nih Pak Arif, mungkin jawabannya sangat sharingnya sangat detail ya Pak Arif ya, luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya, kabar baiknya adalah sebentar ya. Kabar baiknya adalah insya Allah dalam bulan puasa ini saya dan Pak Arif nanti akan mengadakan Zoominar ya, seminar Spiritual Abundance ya, seminar yang ini langsung oleh Pak Arif yang mengisinya sebagai master trainernya. Dan kebayang ya, ini baru satu topik saja ya, sudah dalam banget ya untuk kita membuka hati kita, mengecek lagi, mengevaluasi lagi selama ini kita sudah sejauh mana ya dalam ketaatan dan bertakwanya. Jadi insya Allah nanti akan saya sharekan ya, mohon izin karena flyernya belum ready. Mungkin dalam 2 minggu ke depan, insya Allah kita akan adakan nih seminar Spiritual Abundance. Dan ini keren banget di bulan puasa ini, Bapak-Ibu ya, bahwa kita bisa sehari full belajar langsung dari Pak Arif, dibuka satu persatu kulitnya untuk kita semakin memahami lagi untuk meraih rezeki berkelimpahan nih dengan mental juara nih. Kalau Pak Arif nih bagaimana meraih rezeki berkelimpahan dengan mental juara ya. Alhamdulillah. Oke. Pak Arif, mohon izin nih kebetulan ada satu yang bertanya Pak Arif. Boleh saya bantu bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih dari oke. Mbak Anggi, saya punya pertanyaan. Kalau suami masih melakukan maksiat yaitu judi, apa saya harus sabar untuk tidak meninggalkan atau pisah? Apa saya harus tuntun untuk tinggalkan kebiasaan buruknya? Mohon pencerahannya Mbak Anggi. Oke. Ini kebetulan banyak juga yang sering bertanya kadang-kadang suaminya nggak sholat nih, Pak Arif ya. Baik, Pak Arif silakan. Mungkin bisa dibantu jawab. Baik, banyak ya yang konsultasi seperti ini Bapak Ibu. Banyak yang bertanya kepada saya, bahkan sudah pernah ada yang sudah di ujung tanduk ya dalam masa perceraian gitu. Sang istri adalah orang yang waktu itu sang istri itu sudah berpendidikan ya, dia S2, suaminya itu cuma lulusan SMA, kemudian tapi suaminya nggak bekerja ya, suaminya tapi ini lebih baik, masih lebih baik ya, suaminya itu tapi ya rajin sholat ke masjid katanya gitu. Tapi ya itu cuma nggak menafkahi aja gitu, tidak memberikan nafkah. Baik Bapak Ibu, ya apapun persoalan Anda tentang suami dan istri. Kalau saya mau bicara, mohon maaf Ibu siapa tadi namanya? Ya ini memang minta untuk tidak disebutkan namanya. Oke, baik. Ibu yang tidak mau disebutkan namanya ataupun ibu-ibu semua yang memiliki persoalan yang sama, coba lihat diri kita. Coba lihat diri Anda, apakah Anda sudah taat? Ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa
suami adalah pemimpin di rumah tangga kita. Jadi ketaatan Anda sebagai istri adalah kewajiban bagi dalam kehidupan Anda. Ya, apapun yang terjadi. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang ada di sini, seberapa jahat, seberapa, ya mohon maaf, tidak pakai ini ya, saya akan biar Bapak Ibu mudah menyerapnya. Seberapa jahat, seberapa bengisnya, seberapa tidak baiknya suami Anda dibandingkan dengan seorang Fir'aun. Coba lihat. Fir'aun adalah orang yang paling kejam di dunia ini. Yang ada di zamannya. Coba lihat, apakah suami Anda sekejam Fir'aun? Apakah suami Anda sudah pernah membunuh anak-anak Anda ataupun mau membunuh Anda? Coba lihat. Bapak Ibu, apa ganjaran bagi orang yang bersabar terhadap suami yang seperti ini? Siti Asiyah adalah istri dari Fir'aun. Adalah salah satu perempuan yang dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Apakah kita nggak mau masuk surganya Allah? Kan saya ngomong tadi, sampai kapan kita mau bersabar? Ya sampai Anda nggak mau pahalanya. Kalau Anda sudah nggak mau surganya Allah, ya sejahat-jahatnya suami, setidak baiknya suami, selama dia masih memiliki cinta kepada Anda setitik saja, maka terus ikuti, terus sami'na wa ta'na kepada dia. Bersabar, Bapak Ibu. Karena ganjarannya adalah surga, Bapak Ibu. Anda mungkin di sini disiksa, Anda mungkin di sini tidak baik, tapi insya Allah Allah akan memberikan surga nanti kelak di sana. Doakan, terus doakan kepada suami Anda bahwa dalam sholat malam. Bapak Ibu kalau mau cerita, mohon maaf, nanti mungkin Mbak Anggi bisa minta istri saya untuk hadir jadi salah satu pembicara bagaimana menceritakan beliau membimbing saya. Saya kemarin menceritakan sedikit, tapi saya akan ceritakan di sini, Bapak. Saya dulu di dalam dunia entertainment. Kebebasan hidup adalah moto dari orang-orang entertainment. Kita bebas bergaul, kita bebas berteman dengan siapapun. Bahkan dengan artis-artis, dengan yang lain-lain. Saya bergaul, Bapak. Mereka minum, saya minum. Mereka bertemu dengan saya. Dulu. Ya, itu adalah dunianya. Tidak lagi ada dengan jarak, Bapak Ibu. Tapi apa coba? Dengan sabar istri saya terus membimbing, terus membimbing. Hingga akhirnya Bapak Ibu bisa melihat saya seperti ini sekarang. Saya hari ini, Arif Bar, Bapak Ibu, menyatakan, bukan saya seperti ini dulunya, Bapak Ibu. Saya sangat jauh dari agama. Jangankan saya untuk bercerita tentang agama. Sholat saja kadang-kadang saya lupakan. Saya nggak ingat. Puasa saya nggak puasa. Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu, selama Anda masih memiliki suami yang masih mencintai sedikit saja diri Anda, maka
dampingi dia. Lihat apa yang Allah akan berikan kepada Anda. Kelak nanti di akhirat, ketika Anda disebut nanti, Allah panggil, mohon maaf, contohnya adalah Bu Siti Maryam, kata Allah. Masuk neraka. Ini malaikat manggil. Masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi Allah menahan. Tahan dulu. Tahan. Coba cari mana suami dari Ibu Siti Maryam. Maka ketika dipanggil suaminya, Allah mau suami Ibu Siti Maryam dulu yang masuk ke dalam neraka. Bayangkan Anda terlindungi kelak nanti di neraka atas jasa dari suami Anda. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa cari referensi-referensi yang lain. Semoga Bapak Ibu, ibu-ibu terutama bisa tetap mencintai, sabar menghadapi suami-suami yang mungkin tanda kutip belum taat kepada Allah. Doakan terus dalam ibadah Bapak Ibu. Silakan. Baik ya, Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya. Ini karena langsung ya dari Pak Arief yang sudah merasa pengalamannya. Jadi Bapak Ibu, kita semua hadir di dunia ini, kita semua hidup di dunia ini tentunya membawa persoalannya masing-masing. Ada yang dengan suaminya, anaknya, keluarganya, orang tuanya, semuanya punya persoalan masing-masing. Tapi Allah memberikan ujian itu sesuai dengan batas kesanggupan kita. Ya mungkin dengan suami seperti itu ada titipan dari Allah. Mudah-mudahan tadi ya bunda-bunda ini yang bisa membawa para suami ini dan juga anak-anaknya untuk semakin soleh dan soleha dan kembali jalan Allah. Dan ini juga ada beberapa ya kesaksian atau orang-orang yang di sekitar saya yang bahkan lebih dari itu dizolimi oleh suaminya, tapi alhamdulillah di akhir hayatnya suaminya Masya Allah rajin, menjadi ahli ibadah yang selalu sholat di masjid dan lebih sayang dengan istri. Bahkan di camp itu juga sering ada yang hubungan suami istri tidak baik tadinya ya, saling cuek gitu ya, tapi rekat kembali. Jadi kuncinya kembali kepada kita ya Bapak Ibu. Ini kebetulan urusan rumah tangga ini mungkin hampir bisa 50-60% nih kalau di personal coaching Magnet Rezeki ya Pak Arief ya. Jadi kuncinya pada diri kita sendiri. Fokus saja taat, fokus saja takwa kepada Allah, perbaiki diri kita sendiri. Insya Allah nanti Allah yang bantu merekatkan, yang memperbaiki di luar kita yang tidak bisa kita hadapi atau kita lakukan ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya, saya juga berlinang ya karena kita semua diuji, semua punya ujian masing-masing dan alhamdulillah mas saat ini masih dalam hubungan rumah tangga supaya senantiasa dikuatkan Allah seperti itu ya. Ya. Oke, Masya Allah. Baru ini kayak saya nangis nih Pak Arief di acara ini ya. Luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu semuanya, makanya saya juga pengen banget belajar nih sama Pak Arief ya, untuk spiritual abundance. Mudah-mudahan semakin memperkaya kita untuk bisa lebih baik lagi dan tentunya semakin menguatkan lagi ketaatan kita ya. Dan insya Allah kita mungkin adakan tadi sudah bertanya mau Mbak Anggi kapan ya, di Ahad tanggal 2 Mei silahkan di-book dulu, nanti akan saya share flyernya. Dan ini sangat terjangkau sekali ya dibandingkan training-training di luar sana, karena tentunya Pak Arief ini ingin berbagi, ingin supaya ilmunya ditularkan dan banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Pak Arief, sekali lagi luar biasa, jazakallahu khair atas kesediaannya berbagi dengan kita semua, dan juga mudah-mudahan insya Allah ya Bunda, saya kontak Bunda Mice mau berbagi dengan kita ya, sharing nih untuk kita para ibu-ibu yang butuh nih kekuatan ya untuk bisa menghadapi para suami yang ujiannya luar biasa. Semakin kita kokoh untuk yuk mengajak suami dalam kebaikan. Dan juga kita insya Allah minggu depan ya selama sebulan ini di bulan puasa kita akan lanjutkan nih bersama Pak Arief. Alhamdulillah tentunya materinya akan semakin lebih dahsyat lagi dan memperkaya kita. Dan Bapak Ibu semuanya, ini Pak Arief sudah banyak yang minta sharing ya Bunda Mice nih, nanti saya kontak Bunda Mice nih, alhamdulillah ya. Oke, maka dari itu nggak terasa ya, ini sudah jam 7:08.
sampailah kita di akhir acara Ramadan Journey ini, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diistiqomahkan untuk hadir di majelis ilmu, untuk kita bisa apa namanya, mengejar keberkahannya lagi, semakin memperbaiki diri lagi untuk semakin mendekat ke Allah. Tadi juga banyak hal yang disyukuri Bapak Ibu semuanya di sini menulisnya masih diberikan nafas, kesehatan, umur panjang ya, hadir di majelis ilmu, dan yang utama adalah masih bisa diberikan jalan untuk taubat dan memperbaiki diri ya. Agar kita semakin mendapat ridhonya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga sharing kajian yang disampaikan, materi disampaikan oleh Pak Arif Bar ini semakin bermanfaat, semakin membawa keberkahan dalam hidup kita, semakin kita juga diridhoi Allah dalam segala aktivitas hidup kita ya. Dan sebelum akhiri Pak Arif, mohon izin mungkin bisa menutupnya dengan doa ya Pak Arif. Kita tadi buka dengan doa, maka sebelumnya menutupnya kita tutup lagi dengan doa, mohon izin ya Ustadz Arif. Maka kepada Pak Arif, agar kita semakin berkah ya kajian majelis ilmu ini, saya persilakan Pak Arif untuk menutupnya dengan doa. Terima kasih Pak. Baik, mohon maaf ya, ini saya sebenarnya sambil ini kabel-kabel udah saya cabut karena untuk mengisi, jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini saya sharing sebenarnya ilmu Allah, saya hanya mengalirkan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan melekat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita dikuatkan untuk menjadi orang yang taat, selalu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan selalu taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena harus Iya, Pak jalan. Arif, mohon maaf ya Pak Arif ya, tadi jadi molor waktunya nih ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Arif. Silahkan jika mau undur diri, dan Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak. Ya, makasih. Mohon maaf izin live ya. Ya Bapak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, luar biasa ya tadi ya sharing dari Pak Arif. Semakin memperkaya kita, dan makjul banget ya tadi ya apa hal-hal yang di-sharingan oleh Pak Arif. Mungkin ada beberapa ibu-ibu sini yang sudah pernah mendengarnya, tapi tentunya akan semakin dalam lagi kita memahaminya ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku yang senantiasa selalu berkenan hadir di Sabtu pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan ya. Tapi seperti biasa kita foto bareng dulu nih, nggak ada Pak Arif, nggak apa-apa ya. Nanti saya caplok fotonya Pak Arif bareng-bareng ya. Ayo, seperti biasa kita tangannya ditengadahkan, boleh di-on-kan kamera videonya. Ini tidak ada bukti apa-apa ya, Allah Maha melihat, malaikat mengelilingi kita, tapi bukti persahabatan kita untuk hadir di majelis ilmu ini ya. Sebentar, saya siapkan fotonya. Baik. Kita di sini untuk senantiasa meraih ridha Allah, maka tangannya ditengadahkan. 1, 2, 3. Ditunggu layar kedua nih, alhamdulillah tadi ya sampai 100 orang. Alhamdulillah. Kemudian angka 1, ya 1 sama terhubung nih di magnet rezeki ya. Oke, ditunggu sebentar. Sebentar ya, 1. Ditunggu. Yang kedua, oh Kak Fatin sambil nyetir, Masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaan pagi ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga senantiasa dilancarkan puasanya ya. Kita dioptimalkan untuk bisa semakin mendekat beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.